Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang macam-macam saklar ya. Sebelumnya sudah dibahas sama Pak Wilman tentang saklar, gambar bagan, dan juga pelaksanaannya. Dan kita akan mengulas kembali tentang saklar tersebut dalam instalasi penerangan listrik ya. Nah, tujuannya ini biar kita bisa mengidentifikasi macam-macam dari saklar penerangan rumah. Sebenarnya saklar ini juga bisa dipakai dalam tenaga, terus habis itu dalam motor listrik juga. Cuman kita akan lebih fokus sementara ini ke instalasi penerangan listrik. Nah, kita juga akan mempelajari simbol-simbolnya dan contoh rangkaiannya pada singline dan pengawatannya. Nah, yang pertama ini ada pengertian saklar ya. Nah, saklar adalah salah satu perangkat atau alat untuk pemutus dan penyambung rangkaian listrik. Jadi ketika kita ingin memutus atau menyambungkan rangkaian listrik, kita bisa menekan saklar tersebut. Yang mana jenis-jenis saklar itu terdiri dari dua ya, yaitu ada inbow dan juga outbow. Sebelumnya udah dikasih tahu juga bahwa inbow itu di dalam tembok dan outbow itu di luar tembok ya. Nah, saklar ini juga tidak membutuhkan, tidak hanya digunakan pada rangkaian listrik yang besar ataupun yang kecil saja ya. Artinya saklar ini juga dapat digunakan pada semua jenis rangkaian listrik, baik listrik tegangan tinggi maupun listrik tegangan rendah. Nah, biasanya yang membedakan saklar listrik tegangan tinggi dan tegangan rendah ini adalah bagian bentuk fisiknya. Untuk tegangan tinggi biasanya cenderung fisiknya lebih besar, dan saklar untuk tegangan lebih rendah itu biasanya fisiknya lebih kecil. Nah, ada pengertian juga ada fungsinya. Yang mana di sini ada 3 fungsi dari saklar. Yang pertama itu meringankan pekerjaan manusia. Yang kedua itu juga mengurangi resiko yang sengatan listrik ya. Yang ketiga juga mengurangi resiko korsleting listrik, yaitu penggunaan saklar untuk instalasi listrik lebih dianjurkan untuk pemutus atau menghubungkan arus itu dibandingkan menggunakan stop kontak dengan maksud mengurangi risiko dari korsleting listrik tersebut. Nah, ini ada prinsip kerja dari saklar ya, yang dimana secara sederhana ini seperti keran air ya. Saat kondisi saklar putus, itu dia berada pada posisi off, maka tidak akan ada aliran arus yang akan mengalir. Atau dapat dikatakan rangkaian terbuka. Tapi saat saklarnya dihubungkan pada posisi on, maka akan ada aliran arus dalam rangkaian atau dikatakan rangkaian tertutup. Sebenarnya saklar ini hanya terdiri dari 2 kontak terminal ya pada sebuah penghubung yang terbuat dari bahan konduktor. Pemilihan bahannya juga yang digunakan itu untuk konduktor harus tepat, karena jika asal-asalan akan menyebabkan karat pada badan konduktor yang akan mengganggu kinerja saklar karena karat tersebut dan menghambat arus listrik juga yang mengalir atau bahkan tidak bisa mengalir. Nah, ini yang pertama itu dari jenis-jenis saklar atau macam-macam saklar itu ada saklar tunggal ya. Saklar tunggal ini adalah sebuah saklar yang memiliki satu buah terminal in dan satu buah terminal out. Saklar tunggal memiliki 2 kondisi, yaitu posisi on dan juga posisi off. Saklar jenis ini juga dipakai untuk menyalakan dan mematikan lampu. Ini kita bisa lihat di sini, ini adalah simbolnya, bentuk kontaknya. Nah, ini foto atau gambaran bentuk saklar ya. Yang ini saklar outbow, yang ini saklar inbow. Saklar yang dipasang di luar tembok dan juga saklar yang dipasang di dalam tembok. Nah, ini cara kerjanya. Di sini ada gambar bagan dan juga gambar pelaksanaan. Satu saklar dan satu lampu. Nah, di sini kita bisa lihat garis-garis di sini itu mengidentifikasi kabelnya ya. Nah, ini jadi kabel ini juga memiliki simbol yang mana untuk fasa itu simbolnya hanya garis, dan untuk netral atau nol itu ada bulatan.
di garisnya. Nah, untuk ground-nya itu garis dan ada garis di bawahnya. Ini juga biasanya ground itu juga garisnya bisa satu penyambung garis di bawah garisnya. Nah, kita masuk ke gambar bagannya. Berarti di sini dilihat dalam sambungan ini untuk dari sumbernya itu terdapat satu buah kabel fasa dan juga satu buah kabel netral ya. Lalu memasuki ke saklar. Tadi saklar ini ada dua terminal ya, yang mana ada in dan juga out. Yaitu di mana kabelnya itu juga terdapat dua fasa. Untuk saklar itu hanya terdapat kabel fasa ya. Kalau di sini untuk saklar tunggal itu ada dua fasa, yaitu fasa untuk masukan dan juga untuk keluaran. Masukannya itu dari sumber tersambung ke masukan. Ini bisa dilihat di sini di gambar pelaksanaannya. Dari sumber dia masuk ke ini ya. Lalu dia tersambung ke outnya, yang mana outnya ini juga menyambung langsung ke si lampu. Nah, di lampu ini ada masukan dari fasanya dan juga netralnya. Cara kerjanya cukup simpel, yaitu dengan menekan saklarnya ya. Jika dia on, dia akan menyala, lampu akan menyala, dan jika dia off, lampu akan mati. Selanjutnya saklar seri. Saklar seri ini adalah sebuah saklar yang merupakan gabungan dari dua saklar tunggal yang fungsinya dari saklar seri ini adalah untuk melayani dua lampu di mana kondisi lampu bisa beragam. Misalnya satu lampu hidup dan yang lainnya mati, ataupun kedua lampu hidup secara bersamaan juga bisa, karena pada dasarnya saklar ini adalah gabungan dari saklar tunggal. Bisa dilihat di sini ada gambar simbolnya, gambar kontaknya. Ya, ini artinya di jumper ya. Jadi dia saling berhubungan karena saklar seri. Nah, ini foto dari bentukan fisik saklar seri. Ini ada saklar yang outbow, ada saklar yang inbow juga. Untuk mengidentifikasinya biasanya saklar outbow ini lebih besar ya bentukannya dibandingkan saklar inbow. Nah, ini cara kerjanya. Di sini sudah ada gambar bagannya dan juga gambar pelaksanaannya. Seperti tadi, ini garis-garisnya ini mengidentifikasi kabel yang mengalir pada rangkaian. Di sini untuk dari arus suplai listriknya itu terdapat satu kabel fasa dan satu kabel netral. Nah, lalu dia masuk ke saklar seri ini terdapat 3 kabel. Apa aja 3 kabelnya? Tadi di sini kita bisa lihat nih. Dia kan terdapat 4 terminal ya, yang mana masukannya itu di jumper. Nah, masukannya ini terdapat satu fasa nih. Terdapat satu fasa yang masuk dari suplai listrik. Lalu outputnya 2, keluarannya ada 2. Yang mana ini yang posisi 2 ini untuk menyalakan lampu 2 dan posisi 1 untuk menyalakan lampu 1. Cara kerjanya tadi sudah dijelaskan juga ya, bahwa dia bisa mematikan satu lampu dan ataupun menghidupkan kedua lampunya juga. Jadi kalau mau menghidupkan lampu 1, saklarnya bisa di-on-kan pada posisi 1. Apabila mau menyalakan lampu 2, bisa ditekan posisi 2-nya. Apabila mau menyalakan keduanya, bisa ditekan untuk kedua posisi ya, posisi 1 dan juga posisi 2. Nah, dari saklar, lalu dia tersambung kembali karena keluarannya ada 2 ya. Ini keluarannya ada 2, jadi keduanya ini masuk ke lampu. Posisi 2 masuk lampu 2, posisi 1 lampu 1. Makanya di sini dia terdapat 2 fasa dan 1 netral. Jadi netral ini menyambung ke setiap lampu. Ini 2 fasa, 1 netral, bisa dilihat di sini bisa dihitung 1, 2 fasa di sini dan 1 netral. Lalu masuk ke lampu dia terdapat 1 fasa dan juga 1 netral. Lampu 2 pun sama, terdapat 1 fasa dan juga 1 netral. Selanjutnya ada saklar tukar ya.
yang dimana saklar tukar ini adalah saklar umum yang memiliki 3 terminal, yaitu 1 input dan 2 output. Untuk notasi saklar tukar ini biasanya 0 untuk inputan listrik dan 1 dan 3 atau 1 dan 2 juga bisa untuk menyalakan lampu secara bergantian. Misalnya kita ingin mengendalikan 2 lampu, apabila lampu A nyala, maka lampu B otomatis mati. Begitupun sebaliknya. Bisa dilihat di sini ada gambar simbolnya dan kontaknya. Dia terdapat 3 terminal ya. Ini untuk masukannya. Nah, ini contoh bentukan saklar tunggal. Saklar tunggal ini sama ya. Jadi dia hanya ada 1 tekanan. Ini seperti saklar tunggal dari saklar tukar ini. Nah, ini cara kerjanya. Sama, ini kenapa ada angka-angka nih, gitu kan? Kenapa ada angka-angka sementara yang tadi nggak ada angka-angka? Angka-angka ini mengidentifikasi kabelnya ya, kabelnya. Nih di sini ada bisa dilihat dari gambar pelaksanaannya nih. Di sini kan tadi saklar tukar itu ada 3 terminal ya, ada 3 terminal yang mana dia bisa menyalakan 1 lampu dan mematikan lampu lainnya. Jadi kalau dari gambar ini bisa kita lihat ini lampu ya, dan ini saklarnya. Di sini adalah posisi 2 saklar dan 1 lampu. 1 saklar dan 2 lampu. Di sini dari lampunya ini terdapat lampu ya. Oh, di sini ada 2 saklar dan 1 saklar dan 2 saklar dan 1 lampu. Yang mana satu saklar dan saklar lainnya itu memiliki hubungan, saling berhubungan untuk menyalakan lampu tersebut. Bisa dilihat di sini dia terhubung 1 saklar dengan saklar lainnya. Apabila ketika kita ingin menyalakan lampu, misalkan kita menyalakan di posisi saklar 1. Di sini dia kan tidak terhubung ya. Jadi nih, untuk garis yang ini dia tidak terhubung dengan saklar yang lainnya. Apabila kita ingin menyalakan lampu, kita bisa menghubungkan dia pada posisi 1. Pada posisi 1. Jadi, dia posisi 1 ini saling berhubungan, maka lampu akan menyala. Nah, kalau misalkan kita mau mematikan, kita bisa mematikan dengan di saklar manapun, yaitu dengan mengganti posisi pada saklar. Dia berganti posisi pada posisi 1. Baik dari saklar 1 maupun saklar 2. Begitupun juga untuk saklar lainnya. Dia bisa diganti jika ingin dinyalakan, bisa diganti posisi yang dimana posisi tersebut saling berhubungan di antara saklar 1 dan juga saklar 2. Saling menghubungkan. Begitupun juga untuk lampu ya. Di lampu ini sudah tersambung fasanya dari kedua saklar tersebut dan juga dalam lampu ini terdapat netralnya. Di sini ada kabel ground ya, bisa dilihat kabel ground itu dia simbolnya itu garis titik. Akan tetapi dalam kabel ground ini dia tidak tersambung pada saklar maupun lampu. Kenapa? Karena di saklar dan lampu itu tidak terdapat grounding. Biasanya grounding itu terdapat di stop kontak. Jadi karena kita masih membahas tentang saklar dan lampu, dan kebetulan di saklar dan lampu ini tidak terdapat ground, jadi kabel ground ini tidak dimasukkan dalam saklar maupun lampu. Ya, sampai di sini